Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada opa, oma, om, tante yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita beribadah bersama-sama, kita bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah pada hari ini. Kita nyanyikan pujian, Tuhan Kaulah Pengharapanku. Bapa di sorga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Engkau Allah yang teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat di hari yang baru kami boleh menjalani hari ini ya Tuhan. Kami ada sampai saat ini, kami dapat bernafas, bergerak, semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau beribadah kepadamu. Tuhan, kuduskan kami semua, baik hamba-Mu di tempat ini maupun semua opa oma jemaat Tuhan Usindah di tempat masing-masing ya Tuhan. Engkau menjamah kami semua, urapi kami semua. Kami mau bersatu hati. Tuhan, satukan kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mulai ibadah ini dalam pimpinan firman Tuhan dan Roh Kudus
Kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Opa, Oma, semua saya harap ada di dalam keadaan yang sehat. Ya, kita mau bersama-sama bersuka cita, memuji Tuhan sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kita nyanyikan pujian, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita lebih lagi
untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, Opa Oma, Om Tante yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Kita nyanyikan, Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Semua merindukan firman-Mu Tuhan, sebab hanya firman-Mu jawaban dalam kehidupan kami menghadapi masa yang sukar. Firman-Mu adalah jawaban, adalah kehendak-Mu bagi kehidupan kami, supaya kami dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan hati-Mu Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua. Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar, untuk kami dapat melakukan firman-Mu, untuk kami tetap taat setia di dalam Tuhan, menghadapi permasalahan di hari-hari ini, menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan bagi kami, namun kami percaya Tuhan selalu ada beserta dengan kami, memberi kami sukacita, damai sejahtera, memberi kami kekuatan menjalani kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk terima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saya mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya melalui pengurus wadah pelayanan Usinda GPD Kopo Permai yang mempercayakan saya saat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, Opa Oma, Om Tante yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan renungan pada hari ini diberikan tema bagi kita, yaitu usia lanjut
adalah berkat. Puji Tuhan. Saat saya menerima tugas ini, kepercayaan yang diberikan, dan juga tema yang diberikan untuk kita, yaitu usia lanjut adalah berkat, ini menjadi pergumulan juga untuk saya pribadi sebenarnya, Om Tante, Opa Oma, karena saya yakin kita semua merasakan berkat Tuhan, kita semua menikmati berkat Tuhan. Tapi bagi saya secara pribadi, ya juga mungkin mewakili kaum muda yang ada, ya, kami kaum muda belum merasakan berkat usia lanjut, ya. Usia kami masih muda, belum merasakan bahwa usia lanjut itu adalah berkat, ya. Jadi saat saya menerima tema ini, wah, saya sendiri belum merasakan usia lanjut, ya. Tapi puji Tuhan, saat saya mempelajari firman Tuhan, membaca, belajar, Roh Kudus juga tolong menyampaikan firman itu dalam kehidupan saya, menjadi renungan pribadi, dan kiranya ini juga menjadi renungan kita bersama untuk kita sama-sama lebih lagi bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, lebih lagi mencintai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Puji Tuhan. Sebagaimana tema pada saat ini, yaitu usia lanjut adalah berkat, saya mengajak kita bersama membaca di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12. Baik, puji Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita semua. Keluaran 20 ayat ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Puji Tuhan. Ya. Ayat yang kita baca saat ini berbicara tentang 10 perintah Tuhan, ya, yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel melalui Musa pada saat itu, ya. Salah satu dari perintah Tuhan, ya, yaitu perintah yang kelima ini dikatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Puji Tuhan. Ya, jadi usia lanjut, ya, adalah hal yang dijanjikan oleh Tuhan bagi, dalam aturan ini khususnya, ya, dalam perintah yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang menghormati ayah dan ibu, ya, menghormati ayahnya dan ibunya. Ya, ini adalah berkat yang dijanjikan Tuhan kepada orang-orang yang menghormati ayah dan ibu supaya lanjut umur di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Puji Tuhan. Jadi ini juga sebenarnya menjadi nasihat bagi kami kaum muda, ya, yang memiliki orang tua, ya, yang mungkin masih memiliki ayah dan ibu, ya, untuk menghormati orang tua supaya usia kami juga lanjut, gitu ya, seperti Bapak Ibu, Opa Oma sekalian, ya. Kami juga rindu memiliki usia yang lanjut. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini juga disampaikan kembali di dalam Ulangan pasal 5 ayat yang ke-16. Ya, Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang pada umumnya pasti menginginkan berkat, ya. Mau dari anak-anak kalau sudah mulai mengerti, gitu ya, pasti menginginkan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang adalah berkat dalam kehidupan mereka, gitu. Berkat bagi kehidupan kita semua, ya. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan, memang apa yang Tuhan janjikan semuanya sebenarnya adalah berkat. Apalagi kalau kita melihat bersama-sama di dalam Ulangan pasal 28.
Ulangan 28 ayat pertama. Saya akan bacakan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Puji Tuhan. Ya, di dalam Ulangan pasal 28 mulai ayat pertama sampai ayat 14, Lembaga Alkitab Indonesia juga memberi judul perikop itu dengan judul berkat, ya. Dan itu adalah janji Tuhan. Tuhan berjanji bahwa kalau kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah Tuhan yang disampaikan bagi kita. Ya. Dari sini kita melihat Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan menjanjikan berkat dalam kehidupan semua orang sebenarnya. Tapi ada syaratnya, yaitu di ayat 13 dan 14 kembali ditekankan di dalam firman Tuhan. Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Puji Tuhan. Ya. Syarat bagi semua orang untuk menerima berkat firman Tuhan, ya, menerima jawaban Tuhan, menerima janji Tuhan adalah dengan ketaatan untuk melakukan firman Tuhan, dan bukan hanya cukup taat 1 kali, taat 2 kali, taat pada perintah Tuhan 10 kali, 100 kali, bahkan 1000 kali taat. Tapi ketaatan yang diinginkan oleh Tuhan adalah ketaatan yang dilakukan dengan kesetiaan, ya. Berarti dilakukan dengan terus menerus, ya. Setia itu nggak ada ukuran waktunya sampai kapan, ya. Setia itu adalah hal yang berkepanjangan, ya. Bahkan juga dikatakan setia itu sampai akhir, ya. Sampai akhir kehidupan baru seseorang itu bisa dikatakan, oh, setia sampai akhir. Seseorang ini setia sampai akhir bila tetap melakukan firman Tuhan dengan terus menerus, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, ya, melakukannya dengan setia. Maka itulah yang menjadi janji Tuhan. Orang-orang yang melakukan firman Tuhan, atau dengan kata lain taat untuk melakukan firman Tuhan, dan taat diiringi dengan kesetiaan, ya. Taat melakukan firman Tuhan dengan setia, maka orang-orang yang seperti itulah yang diberkati oleh Tuhan, ya, dijanjikan berkat oleh Tuhan, dan pasti Tuhan menepati janjinya. Ya, jadi Opa Oma, Om Tante yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan itu yang sesungguhnya, yang benar-benar berkat Tuhan, gitu ya, bukan sekedar berkat materi, kekayaan, ya, atau lain sebagainya yang berhubungan dengan materi, tapi berkat yang benar-benar berkat dari Tuhan itu berlaku kepada orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan dengan setia. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali berbicara tentang usia lanjut adalah berkat, ya, ternyata
tidak sedikit orang yang merasakan ketakutan, ya, yang merasa takut untuk memasuki atau menghadapi usia lanjut, ya. Takut untuk memasuki masa tua, ya. Ternyata tidak sedikit orang yang merasa demikian gitu ya. Takut kalau mungkin masih cukup muda, belum terlalu kepikiran gitu ya untuk memasuki usia tua, menjadi lansia gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang mendekati lanjut usia, mendekati masa tua gitu ya, mulai ada kekhawatiran tersendiri gitu ya, kekhawatiran yang khusus, bagaimana nanti di masa tua, apakah saya akan menjadi orang tua yang sehat, atau apakah saya tetap memiliki ingatan yang kuat, ya. Itu yang menjadi ketakutan saat orang mulai memasuki usia lanjut gitu ya. Bahkan ya mulai usia berapa mungkin sudah mulai merasakan sakit pinggang, sakit kepala dan lain sebagainya gitu, yang bisa menambah kekhawatiran untuk menghadapi usia yang lanjut, menghadapi masa tua gitu ya. Padahal sebagaimana firman Tuhan sudah menyampaikan bahwa usia lanjut adalah janji yang sudah Tuhan berikan gitu ya, bagi orang-orang yang menaati firman Tuhan. Ya, itu adalah janji Tuhan. Usia lanjut salah satunya itu ya, adalah janji Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ataupun mungkin ada juga orang-orang yang masih cukup muda, jemaat Tuhan yang masih cukup muda atau menjelang memasuki lanjut usia gitu ya. Mari kita melihat dari firman Tuhan bukti-bukti ya bahwa memang benar usia lanjut itu adalah berkat. Puji Tuhan. Bukti yang pertama kita lihat bersama di dalam Yesaya 46 ayat keempat sampai ayat yang kelima. Kita akan baca ayat yang keempat dulu ya. Saya ajak Bapak Ibu, Opa Oma semua yang mengikuti ibadah Usinda pada saat ini, kita baca bersama-sama ayat yang keempat. Yesaya 46 ayat yang keempat. Kita baca bersama 1, 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bukti yang pertama ini. Apa berkat Tuhan bagi usia lanjut, ya, bagi orang-orang yang memasuki atau sudah berada di usia yang lanjut, sudah berada di masa tua, Opa Oma, Om Tante sekalian, ya. Kita melihat kalau dari ayat ketiga ya saya bacakan. Dengarlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Terus lagi saya bacakan. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan, janji Tuhan, berkat Tuhan yang begitu luar biasa.
Dari kedua ayat ini, ayat 3 sampai ayat 4, kita melihat bukti bahwa Tuhan Yesus itu Allah selalu menyertai kehidupan kita semua. Terlebih lagi ya, orang-orang yang mau berusaha untuk taat, setia melakukan firman Tuhan. Ya. Dari dalam kandungan kita dipelihara oleh Tuhan. Saat kita lahir, kita dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Ya, saat kita lahir dijaga oleh orang tua kita, digendong oleh orang tua kita, dan saat itu masih bayi, tidak ada yang mengerti pasti ya. Bayi-bayi belum bisa mengerti bagaimana begitu amannya dalam perlindungan gitu ya saat digendong oleh orang tua ya. Lalu di masa kanak-kanak, masa remaja, masa muda, di masa dewasa, Tuhan selalu menyertai. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, sampai masa tua, sampai putih rambut, Tuhan Yesus tetaplah Allah yang senantiasa menyertai kita semua. Ya, bahkan sampai masa putih rambut, Tuhan menggendong Bapak Ibu khususnya yang sudah lanjut usia, opa oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Waktu kecil, waktu bayi kita digendong oleh orang tua, ya. Saat sudah lanjut usia, Tuhan yang menggendong om tante, opa oma sekalian. Ya, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menggendong. Jadi jangan takut untuk memasuki usia yang lanjut dan usia yang lebih lanjut lagi, masa tua dan masa yang lebih tua lagi, sebab Tuhan selalu menyatakan pemeliharaannya bagi orang-orang yang kembali tadi mau taat, tetap taat melakukan firman Tuhan dengan setia ya. Setia tidak berhenti di masa muda, setia tidak berhenti di usia 60, setia tidak berhenti di usia 70, tapi terus seumur hidup tetap setia melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Dan pemeliharaan Tuhan ini sungguh luar biasa. Di ayat yang kelima dalam Yesaya 46, saya bacakan untuk kita semua. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Puji Tuhan, ya, yang memelihara kita, yang menggendong opa oma, bapak ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, adalah Tuhan yang tidak ada bandingannya, tidak bisa dibandingkan dengan orang terhebat manapun, tidak bisa dibandingkan dengan benda terhebat apapun. Ya, Tuhan kita jauh melebihi semuanya. Dia Allah yang maha kuasa, yang memelihara masing-masing kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Ini bukti yang pertama ya, bahwa kita semua, khususnya saat ini firman Tuhan bagi opa oma, usinda, GPD Kopo Permai, Tuhan memelihara dengan pemeliharaannya yang sempurna, ya, yang tidak ada bandingannya, jauh melebihi pemeliharaan yang ada di dunia ini. Perawatan rumah sakit tidak ada apa-apanya dibanding pemeliharaan dari Tuhan sendiri yang bisa memakai segala cara dengan kuasanya yang maha ajaib. Puji Tuhan. Haleluya. Bukti yang kedua bahwa usia lanjut adalah berkat, kita baca bersama di dalam Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 23 sampai ke 26. Saya mengajak kita semua kembali membaca bersama-sama. Kita mengucapkan, memperkatakan firman Tuhan ini. Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang
yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita melihat bersama opa oma, bapak ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bukti yang kedua bahwa usia lanjut adalah berkat. Ya, sebagaimana firman Tuhan yang kita baca bersama, ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud, ya, dalam Daud di masa tuanya, di masa lanjut umurnya, dia mengatakan, ya, di dalam Mazmur 37 ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Puji Tuhan. Ya, bukti yang kedua, di usianya yang sudah lanjut, Daud menyaksikan sendiri, ya. Daud menyaksikan bahwa keturunannya, bahkan orang-orang benar, orang-orang yang tetap melakukan firman Tuhan, ya, orang yang berkenan kepada Tuhan, ya, itu diberkati oleh Tuhan. Khususnya dalam ayat ini diberkati secara jasmani. Ya, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, yang taat, setia melakukan firman Tuhan, ya, di masa tuanya melihat, menyaksikan bahwa sesungguhnya orang-orang yang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan memelihara, Tuhan memberkati, bahkan di dalam ayat yang ke-26, ya, mungkin menjadi pengalaman bagi bapak, ibu, opa, oma secara pribadi. Mungkin merasa dalam diri yang kekurangan secara materi, secara jasmani mungkin, ya, tapi tetap bisa memberikan belas kasihan bagi orang lain, bahkan mengorbankan harta untuk menolong orang lain, ya. Dalam ayat 26 Mazmur yang ke-37, tiap hari ia, ya, orang benar, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Puji Tuhan, ya, anak cucu dari orang-orang yang taat, yang setia melakukan firman Tuhan, mereka menjadi berkat, ya, memberi pinjaman, menjadi saluran berkat Tuhan, ya, bagi orang-orang yang lebih membutuhkan. Puji Tuhan. Ya, jadi bukti yang kedua, orang-orang yang taat kepada Tuhan dalam usia lanjut, ya, melihat, menyaksikan bahwa hidupnya diberkati, keturunannya diberkati, dan bukan hanya diberkati saja, tetapi menjadi berkat. Ya, puji Tuhan. Saya yakin ini juga yang menjadi kerinduan dari setiap bapak, ibu, opa, oma sekalian, untuk tidak hanya menerima berkat untuk kita simpan sendiri, tapi juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itulah usia lanjut adalah berkat. Dan secara pribadi saya juga mau bersaksi, ya, kalau saya melihat orang-orang yang sudah lanjut usianya tapi setia melayani Tuhan, khususnya waktu di masa-masa sebelum pandemi ini ada, ya. Dalam saya praktek juga saya menyaksikan, karena saya juga terlibat untuk pelayanan bersama dengan orang-orang yang lanjut usia, opa oma sekalian.
Saya banyak melihat bahwa benar-benar opa oma masih semangat untuk bernyanyi, bertepuk tangan, memuji Tuhan, dan itu menjadi berkat buat kami orang-orang yang masih muda gitu ya. Semangat dari opa oma, semangat dari om tante sekalian itu menjadi berkat bagi kami yang masih muda. Bahkan bisa jadi teguran ketika kami yang muda mulai loyo, mulai tidak semangat. Melihat opa oma yang masih kuat untuk bekerja melayani Tuhan, berkorban, melayani Tuhan dengan semangat, sukacita, memuji, memuliakan Tuhan. Itu menjadi teguran dan juga semangat yang baru buat anak-anak Tuhan, buat orang-orang muda. Itu ya. Jadi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan dan juga menjadi berkat bagi orang lain, bagi